Salam jumpa para subscriber, penonton, dan sahabat channel YouTube Gia TV. Salam dari pinggiran. Mogok kerja yang dilakukan oleh pekerja buruh sudah tidak asing lagi di zaman now. Karena mogok kerja identik dengan demo. Walaupun sebenarnya mogok kerja dan demo sangat berbeda. Nah, pada materi video kali ini, saya mencoba menjelaskan tentang mogok kerja yang dilakukan oleh pekerja buruh. Mogok kerja ada yang sah, dan ada juga mogok kerja yang tidak sah. Serta saya mencoba mencari tahu mengapa terjadi mogok kerja dan berbagi pengalaman dalam menangani atau menghadapinya. Monggo diikutin penjelasan saya. Mohon jangan di-skip agar jangan gagal paham. Tonton sampai habis sehingga bisa mengerti materi video ini. Oke? Sebelum saya menjelaskan materi, mohon dukungan dari para penonton dan sahabat channel YouTube Gia TV untuk melakukan subscribe, like, komen, serta share. Gratis bro. Tapi dukungan Anda sangat berarti buat channel ini. Terima kasih para sahabat. Agar kita mudah memahami materi ini, kita harus mengerti apa yang disebut atau apa definisi mogok kerja. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya ajak para penonton dan sahabat channel YouTube Gia TV agar dengan seksama membaca dan mengerti ketentuan pasal 1 ayat 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatakan sebagai berikut. Mogok kerja adalah tindakan pekerja buruh yang direncanakan dan dilaksanakan secara bersama-sama dan atau serikat pekerja, serikat buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan. Oke? Cukup jelas. Dari definisi tersebut mengatakan direncanakan dan dilaksanakan. Pertanyaannya, bagaimana pelaksanaan mogok kerja? Pelaksanaan mogok kerja diatur di dalam pasal 137 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatakan sebagai berikut. Mogok kerja adalah hak dasar dari pekerja buruh dan serikat pekerja serikat buruh. Dilakukan, saya tambahin dalam kurung dilaksanakan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan. Oke, jelas ya? Kalau menurut pendapat dan pikiran saya sendiri, boleh dong kita menyampaikan pendapat. Karena menyampaikan pendapat itu dijamin oleh undang-undang. Maka ketentuan pasal 137 perlu penambahan kata-kata menurut saya sebagai berikut. Mogok kerja adalah sebagai hak dasar pekerja buruh dan serikat pekerja serikat buruh. Dilakukan, dilaksanakan secara sah, tertib, dan damai sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai akibat gagalnya perundingan. Itu pendapat saya. Bisa diterima, bisa ditolak. Pekerja yang diatur di pasal 137. Di pasal 137 ini mengatakan mogok kerja yang dilakukan secara sah, tertib, dan damai
Berarti ada dong kebalikannya, yaitu mogok kerja yang tidak sah, tidak tertib, dan tidak damai. Ayo, mari kita telusuri lebih lanjut. Seperti apa ketentuan mogok kerja yang dilakukan secara sah dan mogok kerja yang dilakukan secara tidak sah menurut undang-undang. Itulah materi video ini. Materi video ini saya bagi 4. Yang pertama, kita akan menelusuri sebab-sebab kenapa terjadi mogok kerja. Yang kedua, mogok kerja yang dilakukan secara sah. Ketiga, mogok kerja yang dilakukan secara tidak sah. Dan yang nanti yang keempat atau yang terakhir, cara menghadapi dan menangani mogok kerja. Kita masuk pada materi pertama. Sebab-sebab terjadinya mogok kerja. Untuk menjawab materi ini, saya ajak para penonton dan sahabat channel YouTube Gia TV untuk kita sepakat membuat penjelasan dalam bentuk pertanyaan dan jawaban sebagai berikut. 1. Kenapa terjadi mogok kerja? Ini harus kita mengerti, cari tahu akar permasalahannya. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 137 mengatakan, mogok kerja adalah hak dasar pekerja buruh yang dilakukan sebagai akibat dari gagalnya perundingan. Sekali lagi saya sampaikan, berdasarkan aturan hukum tenaga kerja 137, pasal 137, mogok kerja dilakukan atau terjadi karena akibat gagalnya perundingan. Pertanyaan kedua, siapa yang berunding? Yang berunding adalah para pihak, yaitu pihak pengusaha dan pihak pekerja buruh. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dirundingkan oleh pengusaha dan pekerja buruh? Yang dirundingkan adalah tuntutan hak-hak normatif pekerja buruh yang sungguh-sungguh dilanggar atau tidak dipenuhi oleh pengusaha. Pertanyaan keempat, apa itu hak-hak normatif pekerja buruh yang dituntut? Hak-hak normatif pekerja buruh adalah hak-hak pekerja buruh yang diatur dalam aturan hukum ketenagakerjaan, hak-hak yang diatur dalam peraturan perusahaan atau PP, atau hak-hak yang diatur di dalam perjanjian kerja bersama atau PKB. Oke, jelas ya? Pertanyaan kelima, kenapa gagal perundingan antara pengusaha dan pihak pekerja buruh? Perundingan gagal karena tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, di mana pengusaha tidak mau melakukan perundingan atau perundingan mengalami jalan buntu. Pertanyaan kita keenam, kalau sudah pengusaha melaksanakan atau memenuhi hak-hak normatif pekerja buruh, apakah terjadi mogok kerja? Kalau pengusaha sudah melaksanakan atau sudah memenuhi hak-hak normatif pekerja buruh seperti yang diatur di dalam aturan hukum tenaga kerja dan peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, saya jamin 100% tidak ada
mogok kerja. Pengusaha tenang berusaha atau menjalankan usahanya. Pekerja, buruh tenang bekerja atau melakukan pekerjaan. Oke, ini jelas ya sebab-sebab terjadinya mogok kerja. Kita masuk pada materi yang kedua. Mogok kerja yang dilaksanakan secara sah. Untuk menjelaskan materi kedua ini, saya ajak para penonton dan sahabat channel YouTube GIAT TV untuk juga membuat pertanyaan. Bagaimana mogok kerja yang sah? Sekali lagi, bagaimana mogok kerja yang sah? Mogok kerja yang sah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Apa saja syarat-syaratnya? Mari ikuti penjelasan saya. Kita baca ketentuan pasal 140 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Ayat 1. Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 hari sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja buruh dan serikat pekerja serikat buruh wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat. Ayat 2. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Sekurang-kurangnya memuat A. Waktu, hari, tanggal, dan jam dimulai dan diakhiri mogok kerja. B. Tempat mogok kerja. C. Alasan dan sebab-sebab mengapa harus dilakukan mogok kerja. Dan bagian D terakhir, tanda tangan ketua dan sekretaris dan atau masing-masing ketua dan sekretaris serikat pekerja serikat buruh sebagai penanggung jawab mogok kerja. Ayat 3. Dalam hal mogok kerja akan dilakukan oleh pekerja buruh yang tidak menjadi anggota serikat pekerja serikat buruh, maka pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 ditandatangani oleh perwakilan pekerja buruh yang ditunjuk sebagai koordinator dan atau penanggung jawab mogok kerja. Lebih lanjut, saya membacakan keputusan Menteri Tenaga Kerja atau Kepmenaker nomor 232 tahun 2003 mengatur di pasal 4 sebagai berikut. Gagalnya perundingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf A adalah tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dapat disebabkan karena pengusaha tidak mau melakukan perundingan walaupun serikat pekerja serikat buruh atau pekerja buruh telah meminta secara tertulis kepada pengusaha 2 kali dalam tenggang waktu 14 hari kerja, atau perundingan-perundingan yang dilakukan mengalami jalan buntu yang dinyatakan oleh para pihak dalam risalah perundingan. Oke? Lanjut. Apabila mogok kerja yang dilaksanakan, pasti ada yang namanya acara mimbar bebas, yaitu menyampaikan pendapat di muka umum, atau mendatangi dan berkumpul di kantor-kantor pemerintah, seperti contoh kantor bupati, kantor wali kota, kantor dinsnaker, atau biasanya juga didatangi
gedung DPRD setempat. Maka kegiatan mogok wajib dilaporkan kepada pihak kepolisian setempat, sebagaimana diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Demikian bunyinya. 1. Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri. 2. Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 disampaikan oleh yang bersangkutan, pimpinan atau penanggung jawab kelompok. 3. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 selambat-lambatnya 3 kali 24 jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh Polri setempat. Kalau syarat-syarat tersebut sudah dipenuhi, maka pengusaha wajib membayar upah pekerja buruh yang melakukan mogok kerja. Oke, jelas ya? Mogok kerja yang sah. Sekarang kita lanjut pada materi yang ketiga, yaitu mogok kerja yang tidak sah. Untuk menjelaskan mogok kerja yang tidak sah, saya ajak para penonton dan sahabat channel YouTube Gia TV untuk dengan seksama membaca dan memahami aturan hukum tenaga kerja sebagai berikut. Saya ambil di pasal 142 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur sebagai berikut. Ayat 1. Mogok kerja yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 139 dan pasal 140 adalah mogok kerja tidak sah. Ayat 2. Akibat hukum dari mogok kerja yang tidak sah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 akan diatur dengan keputusan Menteri. Kita lanjut dengan keputusan Menteri Tenaga Kerja Kepmenaker nomor 232 tahun 2003 sebagai berikut. Pasal 3. Mogok kerja tidak sah apabila dilakukan A. Bukan akibat gagalnya perundingan, dan atau B. Tanpa pemberitahuan kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan, dan atau C. Dengan pemberitahuan kurang dari 7 hari sebelum pelaksanaan mogok kerja, dan atau D. Isi pemberitahuan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 140 ayat 2 huruf A, B, C, dan D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Pasal 5. Mogok kerja pada perusahaan yang melayani kepentingan umum dan atau perusahaan yang sejenis kegiatannya membahayakan keselamatan jiwa manusia yang dilakukan oleh pekerja buruh yang sedang bertugas dikualifikasikan sebagai mogok kerja tidak sah. Pasal 6 ayat 1. Mogok kerja yang dilakukan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dikualifikasikan sebagai mangkir. Berarti kalau mangkir tidak ada upah. Ayat 2. Pemanggilan untuk kembali bekerja bagi pelaku mogok kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan oleh pengusaha 2 kali berturut-turut
dalam tenggang waktu 7 hari dalam bentuk pemanggilan secara patut dan tertulis. Ya, ini agak berbeda. Kalau tidak masuk 5 hari berturut-turut mangkir, 2 kali dipanggil, ya jangan mengundurkan diri. Kalau ini beda, mau kerja 7 hari. Wow, suatu waktu yang cukup lama. Ayat 3. Pekerja buruh yang tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, maka dianggap mengundurkan diri. Berarti kalau mengundurkan diri, ya tidak punya hak apa-apa. Kecuali mungkin ada uang pisah sebagaimana diatur di peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Pasal 7 ayat 1. Mogok kerja yang dilakukan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dikualifikasikan sebagai mangkir. Ayat 2. Dalam hal mogok kerja yang dilakukan secara tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia yang berhubungan dengan pekerjaannya dikualifikasikan sebagai kesalahan berat. Nah, kesalahan berat ini dulu dikenal di Undang-Undang Nomor 13, khususnya pasal 158. Tapi sekarang namanya adalah mendesak. Dan itu harus diatur di dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Oke, cukup jelas ya tentang mogok kerja yang tidak sah. Materi keempat atau yang terakhir, cara menghadapi dan menangani mogok kerja. Materi keempat ini saya berbagi pengalaman kepada para penonton dan sahabat channel YouTube GIA TV. Ya, saya beberapa kali menghadapi dan menangani mogok kerja yang dilakukan oleh pekerja buruh. Semoga ada pekerja-pekerja saya dulu menonton video ini. Untuk menghadapi dan menangani mogok kerja yang dilaksanakan oleh pekerja buruh, ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh manajemen atau pimpinan perusahaan. Antara lain, ya, bukan sebagai berikut ya, antara lain, berarti banyak, hanya poin-poinnya saja. 1. Pastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan semua hak-hak normatif pekerja buruh, baik yang diatur di dalam aturan hukum tenaga kerja maupun yang diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Oke? Yang kedua, pastikan bahwa semua persyaratan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan tentang mogok kerja dan penyampaian pendapat di muka umum telah sesuai dan terpenuhi. Apabila tidak terpenuhi, maka kategori mogok kerja tidak sah. 3. Apabila mogok kerja tetap dilaksanakan oleh pekerja buruh dan perusahaan telah melaksanakan hak normatif pekerja buruh, perusahaan harus melakukan langkah-langkah yang diatur di dalam aturan hukum tenaga kerja. Sebelum melakukan apa yang diatur di dalam aturan hukum tenaga kerja, perusahaan dapat melakukan atau menyampaikan kepada pekerja buruh bahwa mogok kerja yang dilakukan tidak sah. Kenapa harus dilakukan demikian? Karena kemungkinan yang mogok kerja, karyawan ini tidak mengerti kenapa terjadi mogok kerja, dan mungkin mereka juga tidak paham. Namun karena diajak oleh pekerja buruh lainnya untuk turun mogok kerja, maka mereka ikut. Jadi perusahaan memberikan kesempatan kepada pekerja buruh yang tidak tahu menahu pokok masalah, apalagi tidak paham aturan hukumnya. Mereka didata, dan yang masih mau bekerja selanjutnya diminta untuk memisahkan diri
dari kerumunan massa yang mogok kerja. 4. Kalau sungguh-sungguh pengusaha tidak melaksanakan hak normatif pekerja buruh, maka saya sampaikan atau saran saya, biar segera berakhir mogok kerja, lakukanlah perundingan dan penuhi hak-hak normatif pekerja buruh. Bagi penonton dan sahabat, kalau ingin lebih teknis menangani mogok kerja, dapat menghubungi saya. Saya siap berbagi dan membantu. Demikian materi ini saya sampaikan. Semoga bermanfaat, menambah wawasan, pengetahuan, serta keilmuan kita akan dunia ketenaga kerjaan. Bravo pengusaha Indonesia, bravo pekerja Indonesia, salam dari pinggiran. Terima kasih.